wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bersua lagi walaupun melalui online, tapi semoga tidak mengurangi semangat kita untuk ngaji. Kajian kitab Safinatun Najah kita pada saat ini sudah sampai pada fasal atau bab yang ke-57, yaitu akan menerangkan walaupun sekilas tentang harta-harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Mari langsung saja kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amina. Qala Fasrun utawi kila fasal al amwalu utawi pira-pira bondo allati kang talzamu kang wajib fiha ing dalem amwal apa az-zakatu zakat iku sitatun ono 6. Jadi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada 6 macam. Yang pertama an-na'amu swiji iku rajakaya. Yang pertama adalah binatang ternak. Binatang ternak itu enggak semua yang kita ternakkan lalu dikeluarkan zakatnya, tidak. Tapi hanya berkisar pada satu unta, kemudian sapi atau kerbau, kemudian kambing. Itu aja. Yang ayam, terwelu, marmut dan sebagainya enggak ikut. Jadi empat binatang tersebut ya, saya ulangi, yaitu unta, sapi atau kerbau, kemudian kambing dengan berbagai variasi kambingnya, kambing gembel, kambing domba, kambing kacang dan sebagainya, itu semua dikeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai nisab atau batasan minimal zakat. Nah, selain itu tidak dikeluarkan zakat ternaknya. Kalau nanti berkembang misalnya ternakan kuda atau peternakan ikan, hasilnya menguntungkan, itu nantinya kiasnya ke zakat tijarah, bukan ke kias atau analogi zakat ternak. Yang ternak itu cuma 4 harta tadi. Setelah ternak, yaitu kemudian yang wajib dikeluarkan zakatnya lagi wan naqdani lan emas perak. Naqdan itu dua logam mulia, yaitu emas lan sloko, emas dan perak, aurum dan argentum. Itu kalau sudah mencapai nisab, emas nisabnya 85 gram, perak 642 gram, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Selain emas dan perak yang dipakai untuk keperluan sehari-hari, maksudnya keperluan untuk perhiasan, yang dipakai itu nggak dihitung. Tapi yang wajar ya, yang wajar itu menurut Syekh Ahmad An-Nahrawi, itu kalau berlebihan, misalnya ada pakai keroncong kaki pakai emas, ada gelangnya sampai sak sikut, misalnya sak gede ini, sak ban skuter, itu sudah lain lagi. Tapi kalau yang wajar dipakai gelang untuk suweng, giwang, kemudian untuk kalung yang sewajarnya, yang dipakai itu nggak dihitung zakat. Tapi selain itu yang disimpan itu nanti yang dihitung sampai mencapai nisab apa enggak. Kalau mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian setelah tadi yang pertama adalah zakat binatang ternak dan emas perak, kemudian yang ketiga wal muasyarati lan piro-piro tukulan, zakat pertanian atau tanam-tanaman. Dan tanam-tanaman ini nanti zakatnya yang paling banyak dibandingkan yang lain ya. Yang paling banyak pengeluaran zakatnya antara 5 sampai 10%. Kalau pengairannya tanpa memerlukan biaya nanti zakatnya 10%, kalau dengan biaya 5%. Ini yang banyak mendapatkan masukan dari para ulama zaman now, ulama-ulama mutaakhirin, bagaimana agar zakat pertanian ini bisa nantinya ijtihad fikih sosial, fikih ekonomi, agar di zaman sekarang di mana pertanian relatif terpuruk, perdagangan maju, tapi kok malah yang zakat perdagangan cuma keluar 2,5%, yang pertanian ini malah 5-10%. Tapi sementara kita ngaji kitab Safinatun Najah, kita ikut di sini dulu bahwa pertanian itu, pertanian bahan pokok maupun anggur, buah anggur dan buah kurma, analoginya sekarang ya mungkin termasuk buah-buahan yang lain yang menguntungkan, itu zakatnya keluarnya 5-10% apabila sudah mencapai satu nisab. Ya, nanti ada pengertian atau penjelasan sendiri tentang
berapa nisab atau batasan minimal agar suatu harta benda yang dimiliki itu dikeluarkan zakatnya. Setelah pertanian, wa amwalut tijarati lan piro-piro bondo dagang. Nah, ini yang paling populer dan paling banyak. Dagang online, dagang offline, itu semua zakat benda perdagangan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Wajibuha utawi wajib zakate tijarah iku rubu usyuri qimati urudit tijarati sak pro 10 saking seperapat saking sak pro 10 regane piro-piro bondo dagangan. Jadi bila keuntungan atau labanya sudah mencapai sama dengan nisab zakat emas, yaitu 85 gram, di harga 85 gram kalau sudah setahun labanya kok mencapai seperti itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1/4 dari 10/10. Bahasanya jelimet ya, 1/4 dari 10 itu berarti 10%, 1/4-nya 10 berarti 2,5% itu wajib dikeluarkan zakatnya, zakat dagangan. Termasuk untuk ulama mutaakhirin mengkiaskan juga dagang ini termasuk dagang jasa atau yang kerap disebut dengan zakat profesi, dokter, konsultan, dan yang sejenis dengan itu. Kalau sudah mencapai pendapatannya sampai 1 nisab, itu masuk zakat dengan perhitungan sama dengan zakat tijarah atau zakat perdagangan. Kemudian setelah itu ada warikazu lan zakat rikas atau bondo sing pendem, harta terpendam, harta karun kalau istilah Indonesia, harta dari zaman-zaman jahiliyah. Pas nemu harta itu langsung dikeluarkan zakatnya, saat itu tuh paling besar 20%. Kalau zaman now, apalagi di negara kita yang mungkin nggak bisa, itu harus dilaporkan dulu ke dinas purbakala atau apa, nanti entah dapat berapa persen apa enggak, itu wallahu alam. Kalau misalnya nggak sampai ke pemerintah kok bisa dikelola sendiri, itu zakat rikas itu barang terpendam itu sampai keluarnya 20% dan tidak menunggu 1 tahun. Begitu nemu itu langsung dikeluarkan zakatnya 20% atau 1/5. Terus yang terakhir wal ma'dini lan zakat barang tambang, pertambangan ya, batu bara, nikel, aluminium dan sebagainya. Kalau memang itu dikelola sendiri, kalau sekarang kan di negara kita kalau BUMN ya, kalau misalnya dikelola sendiri punya pertambangan, itu juga ada zakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan awal kita. Nanti pengembangannya tentu ada. Zakat ini memang banyak sekali, termasuk perkembangan terkini. Harus sering update biar tahu dari MUI, dari Lazisnu, dari Muhammadiyah dan sebagainya, nanti ada. Semoga bisa menjadi pijakan awal untuk terbukanya pikiran kita lebih mendalami tentang bab zakat ini, terutama jenengan-jenengan para aghnia atau calon aghnia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Mari kita tutup dengan bacaan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.